Rasulullah, ya Rasulullah, ya Hadi, ya Bashir, ya Tabib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Maryam yang dirahmati Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia. Beliau tidak memiliki cacat sedikit pun dalam kepribadian maupun perilakunya. Setiap perkataan, tindakan, dan ketetapannya menjadi sunnah, yaitu contoh bagi kehidupan umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan memuji Nabi Muhammad dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Salah satu keistimewaan Nabi Muhammad adalah kecintaan beliau yang luar biasa kepada umatnya. Nabi menahan doa mustajabnya di dunia agar doa tersebut bisa digunakan sebagai syafaat di akhirat untuk umatnya. Bahkan di akhir hayatnya yang ada di pikiran beliau hanyalah umatnya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat penting kepada salah satu sahabatnya. Nasihat ini tidak hanya untuk sahabat tersebut, tetapi juga untuk umat yang datang setelahnya. Nasihat ini memberikan petunjuk tentang bagaimana kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Siapakah sahabat yang mendapatkan nasihat tersebut? Apakah isi nasihat itu? Simak terus video ini sampai akhir. Sahabat yang menerima nasihat tersebut adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Siapa yang ingin mengambil nasihat dariku dan mengamalkannya?" Abu Hurairah pun menjawab, "Aku, wahai Rasul." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian meraih tangan Abu Hurairah dan memberikan 5 nasihat penting. Nasihat ini diriwayatkan dalam hadis yang tercatat oleh Imam Tirmizi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Berikut 5 nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1. Jagalah dirimu dari hal-hal yang haram. Niscaya kamu akan menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah. Maksudnya adalah untuk menjadi orang yang paling taat beribadah, kita harus menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah. Karena hal yang haram akan mengotori hati. Jika hati menjadi kotor, ibadah kita menjadi terasa berat. Sebaliknya, jika hati kita meninggalkan yang haram, hati kita menjadi bersih dan ibadah akan terasa lebih ringan dan ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kunci agar kita bisa terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, yaitu dengan mendirikan sholat dengan benar, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Ankabut ayat 45. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. 2. Ridolah dengan apa yang Allah tentukan untukmu. Niscaya kamu akan menjadi orang yang terkaya. Kaya di sini bukan hanya tentang harta. Hakikat kekayaan adalah kaya hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kekayaan bukanlah banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kaya hati." Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang yang kaya hati adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Dia tidak iri atau dengki dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ia selalu bersyukur dan menerima ketentuan Allah dengan penuh keikhlasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah
ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. 3. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya kamu menjadi seorang mukmin. Keimanan seseorang bisa terlihat dari bagaimana ia berperilaku kepada tetangganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidaklah seseorang dikatakan beriman sebelum ia berkata baik, memuliakan tamu, dan menghormati tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mukmin sejati adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang di sekitarnya, terutama tetangga. Kebaikan ini mencerminkan iman yang kokoh dan akhlak yang mulia. 4. Cintailah untuk saudaramu seperti kamu cinta untuk dirimu sendiri. Niscaya kamu menjadi seorang muslim. Seorang muslim yang sejati adalah yang menginginkan kebaikan untuk orang lain sebagaimana ia menginginkannya untuk dirinya sendiri. Jika ia menginginkan kebahagiaan, kesehatan, dan keselamatan, maka ia juga harus mengharapkan hal yang sama untuk saudara-saudaranya. Contoh nyata dari hal ini adalah para sahabat Ansor yang rela mendahulukan saudara mereka dari kalangan muhajirin meskipun mereka sendiri sedang dalam kesusahan. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan sikap mulia ini dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Dan mereka mengutamakan muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. 5. Janganlah banyak tertawa, karena banyak tertawa bisa mematikan hati. Islam menganjurkan kita untuk banyak tersenyum karena senyum adalah sedekah. Namun Islam melarang kita untuk terlalu banyak tertawa karena hal ini bisa membuat hati menjadi keras dan mati. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah tertawa terbahak-bahak hingga terlihat tenggorokannya. Beliau hanya tersenyum." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati." Hadis riwayat Tirmizi. Jika hati mati, kita akan sulit menerima peringatan dari Al-Quran dan nasihat yang baik. Sahabat Maryam yang dirahmati Allah, demikianlah 5 nasihat penting yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah, yang juga berlaku bagi kita semua. Semoga kita bisa mengamalkan nasihat ini dalam kehidupan sehari-hari agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Jika ada kesalahan dalam video ini mohon dimaafkan karena itu dari saya sendiri. Namun jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video Islam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.